Perlu dicatat bahwa kenaikan ini juga termasuk di sentra bawang merah kita itu terdampak banjir. Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen Hortikultura itu tetap kerjasama tentunya dengan stakeholder. Kita punya champion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hortimania. Saat ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa ya di podcast Horti TV. Tentunya ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas tentang harga bawang merah. Perkenalkan, ini narasumber kita, Pak Direktur Sayuran Tanaman Obat, Pak Andi Fitri. Luar biasa. Kita langsung diskusi aja ya Pak Dir ya terkait masalah perkembangan harga bawang merah saat ini yang saat ini menjadi viral Pak di media sosial karena harga bawang merah itu sekarang di angka yang lumayan besar ya sekitar 70 sampai 80 ribu Pak Dir. Nah, ini ada beberapa pertanyaan netizen nih Pak yang sudah kita rangkum. Jadi sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan netizen Pak Dir. Yang pertama itu adalah apa sih sebenarnya Pak yang menjadi faktor utama dibalik dari lonjakan harga bawang merah ini Pak Dir? Ya baik, terima kasih. Jadi persoalan bawang merah ini adalah persoalan setiap tahun dan itu memang seksi karena selain bawang merah itu cabai juga adalah komoditas strategis penyumbang inflasi. Nah kemarin itu sampai menaik harga yang sampai sekarang itu bahkan di Pasar Induk Ramadjati itu yang 60 sampai 80 itu adalah super, bawang merah super itu yang Bima Brebes. Kita tahu kemarin terjadi kelonjakan itu pertama ada beberapa hal. Di daerah sentra-sentra itu karena namanya mudik, perogolnya, petaninya itu kan juga mudik. Mudik juga. Iya. Kemudian ya namanya juga lebaran seperti itu. Jadi tidak ada yang istilahnya untuk merogol lah seperti itu. Kemudian distribusi juga itu menghambat tentunya. Pada saat kita tahu satu arah one way Jakarta ke Jawa, sementara untuk suplai pasokan yang masuk ke PIKJ itu kan tertahan seperti itu. Itu salah satu. Tapi ke depan 7 sampai 10 hari ke depan itu akan normal kembali. Perlu dicatat bahwa kenaikan ini juga termasuk kita tahu bahwa kemarin itu sempat di sentra bawang merah kita itu terdampak banjir. Kita tahu Demak, Grobogan, Pati, Kendal, kemudian Jawa Barat ada Cirebon, Brebes itu juga terkena. Ini dampaknya seperti itu. Gagal tanam, gagal panen seperti itu, tidak bisa diapa-apain. Jadi ini yang termasuk membuat harga bawang merah itu menaik. Ya berarti petaninya ini karena mudik nggak bisa membantu panen ya Pak ya. Terus salah satunya juga dipicu karena adanya masalah distribusi ya Pak tentunya. Karena yang nggak mungkin orang bawa bawang itu ke Jakarta kalau mereka kan juga mau mudik ya Pak ya. Jadi sehingga barang yang ada di ibu kota itu tentunya akan terkendala ya Pak. Misalnya masuk di PIKJ sedikit sehingga ya barang menjadi akhirnya naik harganya. Di PIKJ di situ ada bandar, di situ ada centeng, di situ ada pedagang. Nah mereka kan juga mudik ya, dia kan juga butuh lebaran. Iya, ada keluarga juga Pak yang harus ditemui. Yang harus ditemui seperti itu. Jadi ya faktor-faktor itulah yang mengakibatkan di samping di sentranya sendiri petani juga ya namanya lebaran seperti itu. Jadi perogol tidak melakukan panen tentunya. Nah itu jangankan seperti itu, satu jam saja itu terlambat masuk di PIKJ barometer pasar kita di Indonesia itu di PIKJ Ramadjati itu akan naik harganya. Berarti memang ini ya situasi saja Pak ya, dan ini hanya bersifat sementara ya, bersifat sementara. Jadi sebenarnya publik tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu karena nanti juga pada saat panen harganya juga akan kembali normal ya Pak. Kira-kira diperkirakan kapan situasi itu mulai bisa normal kembali Pak Dir? Ya kalau kita melihat trennya sekarang ini untuk yang ini sebentar lagi 7 sampai 10 hari ke depan memang itu akan ada panen lagi khususnya untuk kalau kita sebutnya itu bawang merah pegunungan. Itu ada di Solok, ada di Nrekang, Solok Sumatera Barat, kemudian Nrekang itu Selatan, ada Garut, ada Bima, Nusa Tenggara
Barat, kemudian Bandung itu sudah mulai panen awal Mei nanti ini. Bahkan sekarang sudah ada seperti itu. Cuma memang preferensi yang dipakai oleh masyarakat itu adalah bimo Brebes yang kecil-kecil Ya, yang kecil-kecil itu yang wangi yang itu, Pak, ya. pedas seperti itu. Tapi ya kita juga harus mengedukasi konsumen kita, masyarakat kita bahwa bawang merah pegunungan ini juga bagus, enak seperti itu, besar seperti itu. Ya selera lah untuk konsumen kita, ibu-ibu itu ada yang suka seperti itu, yang bimo Brebes, ada yang suka yang batu hijau yang besar-besar seperti itu. Yang dari NTB itu Pak ya, yang besar-besar itu ya? Iya ya, khususnya pegunungan yang bisa di NTB, kemudian ada di Solok, ada di Nrekang, itu pokoknya di atas itu. Memang anomali nih. Di kemarin di Jawa Tengah itu dampak banjir yang kita tahu kan Demak itu hampir Pantura itu dihantam dengan banjir. Tapi di atas itu di daerah pegunungan malah kering, jadi anomali. Jadi antara El Nino sama La Nina seperti itu. Oke, jadi Pak Direktur, kira-kira apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi hal-hal selanjutnya, Pak? Ya, artinya Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Hortikultura itu tetap kerjasama tentunya dengan stakeholder. Kita punya champion, namanya champion itu tentunya kita kolaborasi. Champion ini kita punya di sentra-sentra, tentunya kawasan bawang merah kita itu, ya itulah kita koordinasi. Kemudian bantuan yang kita berikan itu berupa benih, saprodi, seperti itulah untuk kedepannya. Pun juga untuk harga yang sekarang ini kita bersama-sama dengan para champion juga itu melakukan promosi. Kemarin itu kita sudah lakukan sampai sekarang ini tanggal 9 sampai dengan 23. 19 sampai dengan 23 Mei ini, April ini kita lakukan promosi di ITT ini. Tentunya menyampaikan kepada petani bahwa sebenarnya kita punya bawang merah ini loh. Kemarin hanya terkait dengan distribusi. Tapi kalau terkait memang bawang merah Brebes karena dampaknya kemarin itu banjir memang terkendala. Tapi ke depan di bulan April Mei itu akan ada lagi panen. Nah, untuk yang bulan awal Mei itu sudah jelas akan panen. Insyaallah itu akan aman untuk ke depan. Kembali normal ya Pak ya? Normal kembali. Oke Pak Dir, ini sangat menarik sekali diskusi kita pada kesempatan hari ini dan kita dinonton oleh ribuan pemirsa ya Pak Dir ya? Jutaan mungkin ya kan? Oke Pak Dir, selanjutnya kira-kira apa kira-kira upaya untuk meningkatkan produksi bawang merah di dalam negeri? Ya tentunya kita Kementerian Pertanian, pemerintah terus melakukan yang namanya kerjasama dengan stakeholder, khususnya dengan dinas, kemudian para champion. Kita punya binaan champion itu, ya kita berikan bantuan saprodi, sarana produksi, kemudian benih, pengembangan kawasan, pengembangan terkait dengan bawang merah kita ini di sentra-sentra. Ini sekarang ini di sentra khususnya di Jawa, kemudian ada Sumatera dan Sulawesi juga. Ke depan kita akan mengembangkan lagi itu pengembangan kawasan itu mungkin di Kalimantan untuk mensuplai tentunya di IKN. Jadi di sana nanti kita mencoba akan ke sana. Saya berpikirnya ke depan ke situ, pemerintah harus hadir di sana untuk menyuplai di situ, tidak karena ini sekarang kita itu terkendala dengan distribusi karena ada yang namanya daerah surplus defisit. Nah, untuk mensuplai ke sana itu kadang-kadang terkendala dengan distribusi. Nah, kita berupaya untuk ada mengembangkan juga sentra-sentra baru, membuka sentra-sentra baru di daerah yang tentunya kita lihat potensinya seperti apa. Iya, berarti salah satu penyebab kemahalan harga sebenarnya dari faktor distribusi juga Pak ya. Tata niaga pasarnya ini, jarak tempuh yang panjang gitu Pak ya. Betul. Jadi masalah sebenarnya Pak. Iya, karena kita tahu bahwa daerah surplus, daerah defisit itu kan harus ada pengiriman di sana, distribusi. Tapi ya kita berterima kasih juga kepada stakeholder kita, Badan Pangan Nasional, Bappenas kemarin itu sudah cukup membantu champion-champion kita itu untuk mendistribusi. Ada beberapa titik, tapi tentunya ya tidak semuanya yang bisa di-handle tentunya Bappenas. Berarti untuk peningkatan produksi ini termasuk adanya program Kampung Hortikultura itu Pak ya? Itu adalah strategi untuk peningkatan produksi berarti Pak? Betul, ya. Salah satu program daripada Ditjen Hortikultura adalah pengembangan Kampung Hortikultura. Di dalamnya itu ada pengembangan kampung sayur,
kampung bawang merah, kemudian kampung cabai seperti. Nah, kampung bawang merah ini kita telah lakukan di seluruh Indonesia, sudah ribuan itu. Udah berapa ribu kampung, Pak? Nah, itu datanya tidak ada. Kayaknya udah ribuan kampung ya, Pak. Oh ya, yang jelas sudah ribuan kampung yang sudah kita lakukan membantu petani kita bawang merah di seluruh Indonesia. Wah, itu kalau yang namanya kampung itu terintegrasi, jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir. Budidaya dari kita, kemudian diregistrasi tentunya, kemudian ya tentunya di Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura seperti itu. Ada juga penanganan OPT. Penanganan OPT ada juga. Ada, jadi memang terintegrasi. Terintegrasi semua. Jadi ketika kampung. masyarakat mendapatkan program Kampung Hortikultura itu mereka mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian berupa itu tadi Pak sampai penanganan OPT ya. Iya, betul. Luar biasa sekali Pak. Oke Pak Dir, selanjutnya adalah kira-kira apakah ada rencana untuk memperkuat ketahanan pangan terkait bawang merah secara jangka panjang seperti itu Pak Dir? Tentunya ada, pemerintah harus berpikir ke sana. Kalau menurut kami itu ada dua kunci yang tentunya perlu kita lihat. Yang pertama itu adalah pola tanam, kemudian distribusi. Tentunya yang harus kita lihat ke depan seperti apa. Kemudian tentunya ya kolaborasi dengan para champion. Para champion itu adalah petani-petani yang di sentra-sentra itu merupakan pionir, orang-orang yang garda terdepan seperti ini, mengkonsolidasikan petani-petani di situ. Inilah yang harus ke depan kita mencoba mencarikan lagi para champion di kawasan yang baru, pembukaan kawasan baru. Dan mereka ini juga sudah terorganisir ya Pak Dir? Ya, itu ada asosiasinya. Ada asosiasinya. Ada asosiasi champion bawang merah, kemudian ada champion cabai, seperti itu. Champion bawang putih juga ada. Champion bawang putih juga ada Pak Dir. Wah, luar biasa ini Pak Dir. Iya. Oke Pak Dir, selanjutnya kita mungkin akan menanyakan salah satu pertanyaan netizen juga dari kejauhan sana, tapi mungkin bisa cicipin dulu minuman. Oh, kita minum dulu ya? Siapa tahu yang haus kan karena banyak menjawab pertanyaan Pak Dir, ya kan? Jadi ini kita air mineral langsung Pak Dir. Iya, dari pegunungan nih. Air pegunungan langsung. No brand. Air pegunungan langsung ya. Ini mungkin di atasnya tumbuh bawang merah Pak Dir. Oke Pak Dir, jadi selanjutnya kira-kira bagaimana harapan Kementerian Pertanian dalam rangka stabilitas harga bawang merah di masa mendatang Pak Dir? Maksudnya mungkin untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan harga atau anjloknya harga bawang merah di masa mendatang. Ya, tentunya kita semua berharap semuanya ini tersenyum. Petani tersenyum, pedagang tersenyum, pemerintah tersenyum. Makanya kita itu harus menjaga equilibrium di mana keseimbangan itu ada. Kita tahu kemarin bahwa petani beberapa bulan kemarin itu turun sampai di bawah BEP. Nah, sekarang ini agak menaik itu, kita juga syukuri bahwa petani kita bawang merah kita ini menikmati harga. Menikmati juga mahal ya Pak ya? Ya, namanya turun, biasa ada fluktuasi seperti itu. Tapi yang tetap kita harapkan adalah pedagangnya tersenyum, ibu-ibu pun tersenyum. Itu yang harus kita jaga. Sehingga ya namanya bawang merah agak pedas, kadang-kadang juga nggak pedas. Fluktuasi tetap ada itu. Betul sekali Pak Dir itu. Jadi saya juga sebagai masyarakat biasa nih memandangnya Pak Dir, kadang-kadang juga saya bingung ya Pak Dir. Karena pada saat harga murah itu petani yang kadang-kadang pengen nangis Pak Dir. Kalau harga murah gitu. Tapi kalau harga mahal ya banyak sekali kritikan gitu kan. Padahal pada saat harga mahal itu sebenarnya petani menikmati di situ Pak Dir. Nah, itulah yang kadang-kadang juga berat juga sih untuk menjaga stabilitas ini Pak Dir ya. Ya, itulah yang harus dijaga. Jadi memang ada ambang batas yang harusnya kita jaga. Ya, artinya tidak terlalu rendah pula, tidak terlalu tinggi. Jadi ada angka di situ. Kalau di atas ya kisaran sekitar 30-35 itu happy lah. Ya, petaninya happy, masyarakat juga nggak terlalu tinggi seperti itu. Saya pikir ya kemarin ini harga-harga menaik ini karena tadi sudah disampaikan di awal, tapi ya insya Allah 7-10 hari ke depan itu harga akan
normal kembali. Karena memang khususnya bawang pegunungan itu Solok, Endrekang, kemudian Garut, Bima itu akan panen dan itu akan tentunya berkontribusi. Kita harus edukasi juga petani kita, konsumen kita itu bahwa bawang merah kita itu bukan hanya Bima Brebes, tapi ada yang besar seperti itu dan cukup bagus seperti itu. Nah nanti setelah itu di bulan-bulan Juni itu akan panen lagi dia Bima Brebes. Sekarang sudah tanam nih. Kemarin pas selesai banjir, sekarang sudah ya kalau bawang merah itu kan sekitar 2-3 bulan baru panen setelah tanaman. Ini kan berarti pasca Lebaran Idul Fitri ini insya Allah diprediksi harga bawang merah itu stabil ya Pak ya? Sampai mungkin menuju Lebaran Idul Adha mungkin insya Allah, karena di situ kan ada panen ya Pak? Iya ada panen Pak Dir. Berarti insya Allah semuanya bisa diprediksi aman ya Pak ya? Ya insya Allah aman, cuma memang preferensi masyarakat itu kan Bima Brebes kecil. Ya. Sama sementara ini bukan dibilang shortage, sebenarnya masih ada juga, tapi kan hampir sepanjang Pantura itu ya yang kecil-kecil itu seperti itu. Tapi kalau yang untuk bawang merah pegunungan yang besar itu Batu Hijau itu akan panen segera dan itu akan banyak seperti itu. Oke Pak Direktur, kalau untuk persoalan bawang merah ini kita memang sudah memenuhi produksi dalam negeri Pak ya, dan intinya tidak ada impor sama sekali untuk bawang merah ini Pak ya. Kira-kira seperti itu Pak Dir ya? Bahkan ekspor ya kalau tidak salah. Iya, kalau bawang merah sepanjang pengetahuan saya nggak pernah ada namanya impor bawang merah. Bahkan kita ekspor? Bahkan kita ekspor. Beberapa waktu yang lalu kita ekspor. Kalau sponsor saya memang kita tidak melakukan rekomendasi untuk impor. Tidak ada. Tidak ada memang. Kalau ataupun itu ada, mungkin bukan bawang merah, mungkin bawang bombay. Sepupunya bawang merah ya. Sepupunya bawang merah. Tapi bawang merah tidak pernah kita. Karena kita udah memenuhi. Kita sudah memenuhi produksi kita Pak ya. Produksi kita. Malah kalau sudah panen itu over. Bahkan kita ekspor gitu Pak. Ekspor. Waduh luar biasa ya Pak. Ini sangat-sangat luar biasa pertanyaan netizen yang sudah dijawab tuntas oleh Pak Direktur. Jadi kedepannya Pak Dir, kalau misalnya ada lagi pertanyaan dari netizen kita di media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, kita akan langsung tanyakan kepada Direktur. Iya, siap pokoknya. Silakan untuk netizen menyampaikan bahwa apapun itu adalah upaya pemerintah kita, khususnya Kementerian Pertanian itu untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Seperti ini, kalau yang namanya harga itu menaik, pasti ada fluktuasi pada saat harga naik. Nah itu hadirnya. Begitupun pada saat harga rendah, pemerintah juga hadir. Ini yang harus kita jaga, bagaimana itu keseimbangannya equilibrium itu terjadi. Petaninya tersenyum, ibu-ibunya tersenyum. Itu konsumennya juga tersenyum. Konsumen tersenyum. Jadi dua hal yang harus dijaga pemerintah ya Pak. Dijaga. Harga turun, pemerintah salah. Harga mahal, pemerintah salah juga. Pemerintah ini benernya pada saat stabil harga. Harus jadi menjaga stabilitas. Menjaga stabilitas itu Pak ya itu. Dan petani kita itu nggak terlalu maunya yang harga mahal, tapi paling tidak menguntungkan. Tapi jangan sampai juga di bawah. Sampai juga dia rugi ya. Sama juga sama konsumen, ibu-ibu itu tidak juga menyukai terlalu rendah dan terlalu tinggi, begitu. Oke, sip. Terima kasih banyak ini diskusinya pada kesempatan ini Pak Dir. Dan tentunya kita sangat berterima kasih sekali kepada netizen yang ada di luar sana yang selalu terus-menerus ikut di program-program kita, dan tentunya nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi tolong disampaikan di kolom komentar di akun medsos Direktorat Jenderal Hortikultura, dan kami dari Direktorat Jenderal Hortikultura pamit dan undur diri dari hadapan. Terima kasih.